Hai, Assalamualaikum. Salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal menentukan resultan dan selisih dua buah vektor yang mengapit sudut. Disimak sampai selesai ya videonya. Soal yang pertama, dua buah vektor F1 dan F2 besarnya 4 Newton dan 5 Newton membentuk sudut 53 derajat. Jika nilai cos 53 derajat sama dengan 0,6, tentukanlah resultan kedua vektor. Jadi di dalam soal diketahui dua buah vektor F1 dan F2. Besar F1 4 Newton, F2 besarnya 5 Newton, sedangkan alfa yaitu sudut yang diapitnya adalah 53 derajat. Yang ditanyakan adalah besar resultan kedua vektor. Rumus dari resultan vektor adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos alfa. Jadi, karena F1-nya 4 dan F2-nya 5, jadi sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 2 dikali 4 dikali 5 dikali cos 53 derajat. Jadi sama dengan akar dari 16 ditambah 25 ditambah 2 dikali 4 dikali 5 adalah 40. Kemudian dikali cos 53 derajat adalah 0,6. Jumlahkan dulu 16 dan 25. Jadi akar dari 41 ditambah 40 dikali 0,6 adalah 24. Maka didapatkan resultan kedua vektor adalah akar dari 65 Newton. Soal yang kedua, dua vektor A dan B mempunyai panjang 9 meter dan 6 meter, membentuk sudut 90 derajat. Tentukan panjang dari resultan A plus 2B. Jadi yang diketahui, vektor A mempunyai panjang 9 meter. Kemudian vektor B panjangnya 6 meter dan alfa yaitu sudut apitnya 90 derajat. Yang ditanyakan adalah resultan dari A plus 2B. Jadi kita tentukan terlebih dahulu panjang dari 2B. Nah, karena panjang B-nya 6, maka 2B adalah 6 dikali 2 yaitu 12 meter. Maka untuk menentukan resultan dari A plus 2B adalah akar dari A kuadrat ditambah 2B-nya dikuadratkan, kemudian ditambah 2 dikali A dikali 2B dikali cos alfa. Jadi akar dari 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 2 dikali 9 dikali 12 dikali cos 90 derajat. Jadi akar dari 9 kuadrat adalah 81 ditambah 12 kuadrat 144 ditambah 2 dikali 9 dikali 12 adalah 216. Nah, sedangkan nilai dari cos 90 derajat adalah 0. Maka 216-nya dikali 0, nilainya adalah 0. Maka yang kita hitung hanya akar dari 81 ditambah 144. Jadi sama dengan akar 225. Sehingga panjang dari resultan A plus 2B adalah 15 meter. Soal yang ketiga, dua vektor besarnya F1 12 Newton dan F2 15 Newton membentuk sudut 37 derajat. Jika nilai cos 37 derajat sama dengan 0,8, tentukan selisih kedua vektor. Jadi yang diketahui di dalam soal adalah vektor yang pertama F1 sama dengan 12 Newton, sedangkan F2 besarnya 15 Newton. Alfa atau sudut yang diapit adalah 37 derajat. Yang ditanyakan adalah selisih kedua vektor. Jadi rumus selisih dua vektor adalah akar dari F1 kuadrat
ditambah F2 kuadrat dikurangi 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos alfa. Jadi sama dengan F1-nya 12, jadi 12 kuadrat, ditambah F2-nya adalah 15, jadi 15 kuadrat, kemudian dikurangi 2 dikali 12 dikali 15 dikali cos 37 derajat. Jadi sama dengan akar dari 144 ditambah 225, kemudian dikurangi 2 dikali 12 dikali 15 adalah 360. Kemudian dikali cos 37 derajat adalah 0,8. Jadi sama dengan akar dari 144 ditambah 225 adalah 369. Dikurangi dengan 360 dikali 0,8 adalah 288. Didapatkan sama dengan akar dari 81. Jadi selisihnya adalah 9 Newton. Kita lanjutkan soal berikutnya. Dua vektor besarnya F1 sama dengan 16 Newton dan F2 sama dengan 6 Newton. Jika selisih kedua vektor adalah 14 Newton, tentukan sudut apit kedua vektor. Jadi yang diketahui besar F1 sama dengan 16 Newton. Besar F2 adalah 6 Newton dan selisih dari kedua vektor diketahui 14 Newton. Kemudian yang ditanyakan adalah alfa, yaitu sudut apitnya. Nah, karena yang diketahui adalah selisih dari kedua vektor, maka kita gunakan rumus selisih dua vektor. Selisihnya adalah 14, jadi sama dengan akar dari 16 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 dikali 16 dikali 6 dikali cos alfa. Nah, supaya mudah menghitungnya, maka ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan. Jadi yang di ruas kiri adalah 14 kuadrat, kemudian yang di ruas kanan, karena dikuadratkan maka tanda akarnya habis. Jadi tinggal 16 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 dikali 16 dikali 6 dikali cos alfa. Jadi 196 sama dengan 256 ditambah 36 dikurangi 192 dikali cos alfa. Kita tukar 192 dikali cos alfa ke ruas kiri dan 196 ke ruas kanan. Jadi 192 dikali cos alfa sama dengan 256 ditambah 36 dikurangi 196. Jadi hasilnya adalah 192 cos alfa sama dengan 96. Sehingga kita bisa dapatkan nilai dari cos alfa adalah 96/192. Jika disederhanakan, kita dapatkan cos alfa adalah 1/2. Nah, ingat, sudut yang mempunyai nilai cosnya setengah atau 1/2 adalah sudut 60 derajat. Maka alfa sama dengan 60 derajat. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa ya, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.